Dengan pedang di tangannya, pria ini menebas kepala pria biadab ini. Seketika hal itu membuat darahnya pun muncrat sampai mengenai wajah dukun yang sedang mempersiapkan upacara pemujaannya sebelum menumbalkan para gadis sebagai persembahannya kepada para iblis yang menjadi sesembahan para dukun tersebut untuk menyempurnakan ilmu hitam mereka. Dengan pedang di tangannya, pria ini pun berjalan dengan santainya dan menghabisi satu persatu para pasukan dukun tersebut yang mencoba untuk menghentikan langkah kakinya. Dengan matanya yang terus menatap ke arah dukun tersebut, pria ini pun menusuk salah satu prajurit dukun itu hingga tewas, yang kemudian dilanjutkannya dengan menghabisi salah satu prajurit dukun tersebut yang lainnya. Di mana dukun itu melihat semua pasukannya telah berhasil dikalahkan oleh pria tersebut, sehingga hal itu membuat dirinya pun sangat murka. Dengan mencabut tongkatnya yang tertancap di tanah, dukun itu pun berusaha menyerang pria tersebut. Namun tiba-tiba dirinya pun dikagetkan dengan pria itu yang melompat dan sudah berada di hadapannya. Lalu dengan sekuat tenaganya, pria itu pun menancapkan pedangnya tepat di dada dukun tersebut, lalu menendangnya hingga terjatuh. Setelah berhasil mengalahkan semua dukun tersebut, lalu pria ini pun melepaskan semua wanita yang menjadi sandera para dukun itu dan menyuruh mereka untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Namun sayangnya, tanpa sepengetahuan pria itu, dukun ini pun berhasil diselamatkan oleh gurunya, yang kemudian gurunya pun mengatakan kepada dukun tersebut, tepat ketika semua planet berada dalam satu garis sejajar, maka akan lahir seorang bayi, dimana kelak setelah bayi itu tumbuh dewasa, maka dirinya akan mengalahkan semua dukun yang memiliki ilmu hitam dan membongkar semua kejahatan yang pernah mereka lakukan, seperti dukun-dukun yang sedang viral di sosial media. Lalu bagaimanakah keseruan selanjutnya? Mari kita saksikan. Dengan dibantu oleh seorang dukun beranak, wanita ini akan segera melahirkan seorang bayi laki-laki yang akan menjadi penerus ayahnya sebagai seorang pemimpin yang akan memberantas semua kejahatan dan melindungi seluruh warga desanya. Sementara di luar sana, seluruh pasukan dukun biadab itu pun telah datang ke tempat itu dan mulai menghabisi satu persatu para warga desa yang turut bahagia dan menanti kelahiran seorang bayi yang akan menjadi penerus pemimpin mereka. Di mana mereka semua sangat berharap persalinan itu dapat berjalan dengan lancar. Begitu pula dengan seorang wanita yang merupakan dukun yang membantu persalinan wanita tersebut. Tanpa mereka sadari, di luar sana seluruh pasukan dukun biadab itu telah bersiap-siap untuk menghabisi mereka. Namun ketika pasukan dukun biadab itu sedang menghabisi salah satu pria yang merupakan warga desa setempat, tiba-tiba hal itu diketahui dan juga dilihat oleh semua warga desa. Lalu dengan cepat pria yang merupakan pemimpin di desa tersebut mengajak seluruh warga desa untuk melawan semua pasukan dukun biadab itu yang mencoba untuk menyerang mereka dari seluruh berbagai arah. Sementara wanita ini yang mengetahui jika para dukun biadab itu telah datang untuk menyerang mereka, ia pun masuk ke dalam pondok persalinan itu dan memberitahu wanita yang merupakan dukun membantu persalinan wanita tersebut. Lalu dengan cepat dukun beranak ini pun memerintahkan kepada wanita tersebut untuk segera menarik napas dalam-dalam agar bayi itu segera keluar. Karena jika sampai terlambat, maka para dukun itu akan masuk dan menghabisi mereka semua. Begitu pula dengan bayi yang ada di kandungannya, ujar wanita itu kepada wanita tersebut. Selang beberapa saat kemudian, bayi itu pun berhasil dilahirkan, namun tanpa mereka sadari. Bersama dengan beberapa pasukannya, dukun biadab itu telah sampai di depan pondok mereka. Dengan cara mengendap-endap, dukun itu pun berusaha masuk ke dalam pondok tersebut agar tidak diketahui oleh semua warga desa. Begitu pula dengan suami wanita tersebut. Seketika hal itu membuat dukun beranak ini pun terkaget-kaget melihat kehadiran dukun itu yang secara tiba-tiba sudah berada di hadapannya. Namun ketika dukun biadab itu sedang memalingkan wajahnya, dengan cepat dukun beranak itu pun membawa lari bayi tersebut. Lalu dengan cepat dukun biadab ini pun memerintahkan kedua anak buahnya untuk mengejar wanita itu dan merebut bayi yang dibawa pergi bersama wanita tersebut. Mengetahui jika dirinya dikejar oleh beberapa pasukan dukun biadab itu, bukannya meminta bantuan kepada warga desa, wanita ini justru pergi masuk ke dalam hutan. Sementara di dalam sana, dukun ini pun membuka jubahnya dan mengeluarkan bayi yang telah ia bawa untuk ia tukar dengan bayi pria tersebut. Tepat sebelum ketika pria itu masuk ke dalam pondok itu, dukun ini pun telah berhasil meletakkan bayi yang ia bawa tepat sebelah wanita yang baru saja melahirkan. Seketika hal itu membuat pria ini pun mengira jika bayi tersebut adalah bayinya. Sejenak hal itu membuat pria ini pun merasa bahagia karena bayinya berhasil dilahirkan dengan selamat. Namun ketika ia melihat ke arah istrinya, pria ini mulai merasa cemas karena pada saat itu istrinya dalam keadaan tidak sadarkan diri. Lalu secara perlahan pria ini pun duduk di sebelah istrinya dan berusaha untuk membangunkannya, dan tak lama setelah itu terbangun dari pingsannya, yang kemudian ia pun langsung mempertanyakan keberadaan anaknya. Lalu pria ini pun mengatakan kepada istrinya jika anak mereka baik-baik saja. Kemudian dengan penuh kebahagiaan, pria ini pun langsung menggendong anaknya dan membawa keluar untuk memberitahu seluruh warga desa jika anaknya telah lahir. Tanpa ia sadari jika bayi yang ia gendong bukanlah anak kandungnya, melainkan anak yang telah dibawa oleh dukun tersebut. Sementara dukun ini yang masih bersembunyi di dalam pondok tersebut, ia pun tertawa dalam hati karena telah berhasil mengelabui pria tersebut dengan cara menukar bayi pria itu dengan bayi milik orang lain. Sementara jauh di dalam hutan sana, dukun beranak itu masih terus berjuang untuk menyelamatkan bayi yang merupakan anak dari pemimpin desa mereka. Berlari secepat mungkin karena dikejar oleh kedua orang pria yang ingin menghabisi anak yang sedang ia gendong. Namun ketika wanita itu melihat sebuah kereta kuda yang sedang melintas di tempat tersebut, ia pun berteriak menghentikan
mereka. Lalu setelah kereta kuda itu pun berhenti, dengan cepat wanita itu pun menghampiri mereka. Yang kemudian wanita itu pun langsung menitipkan bayi yang sedang ia gendong kepada seorang ibu-ibu yang sedang tergeletak di kereta kuda tersebut. Lalu tanpa mengatakan apapun dan kapan ia akan mengambil kembali bayi tersebut, wanita ini pun secepat mungkin pergi meninggalkan kereta kuda itu. Dimana semua itu ia lakukan agar kedua pria jahat yang sedang mengejarnya tidak mengetahui jika bayi itu sudah ia titipkan kepada mereka. Lalu ia pun melihat sebuah timun besar panjang, lalu ia pun menggantikan timun itu sebagai bayi yang ia gendong. Dimana dengan cara seperti itu wanita ini dapat mengelabui kedua pria jahat yang sedang mengejarnya. Dan dengan begitu bayi yang telah ia titipkan kepada seorang wanita tua itu akan tetap aman. Sementara kedua pria jahat ini yang tidak mengetahui jika bayi yang ingin mereka habisi telah wanita itu titipkan kepada orang lain, mereka pun tetap mengejar wanita itu hanya untuk menghabisi bayi yang telah dibawa pergi oleh wanita tersebut. Sementara wanita ini yang sejak tadi terus dikejar oleh kedua pria jahat tersebut, ia pun mulai merasa kelelahan, merasa tak tahan lagi dan tak sanggup untuk berlari. Kemudian wanita ini pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Tepat ketika kedua pria jahat itu pun telah berhasil mengepung wanita tersebut, lalu dengan cepat ia pun melompat dari atas tebing yang sangat curam. Dimana melihat hal itu, kedua pria jahat ini pun tertawa bahagia karena mengira jika wanita tersebut sudah pasti akan mati. Begitu pula dengan bayi yang ia bawa. Lalu bagaimanakah keseruan selanjutnya? Mari kita saksikan next part.